Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Hadratul Afadil yang kami hormati, segenap pimpinan yayasan, ketua yayasan beserta seluruh jajaran, kemudian yang kami muliakan juga kepala sekolah beserta seluruh dewan guru, pengajar dan pamong, yang kami hormati juga adik-adik sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada siang hari ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, rekan-rekan sekalian, kata hijrah ya oleh kita hari ini dimaknai dengan sangat gegap gempita sebagai satu perwujudan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam makna asalnya, dalam bahasa Arab ada kata hajara yahjuru hajran. Kemudian dari turunannya ada kata hajara yuhajiru hijratan. Nah, kalau hajara yahjuru hajran ini dimaknai meninggalkan, menghindari atau menjauhi sesuatu. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalam suratul Mudaththir, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahjurhum hajran jamila. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahjurhum, dan hindarilah mereka, jauhilah mereka, tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan cara menjauh, dengan cara menghindar, dengan cara meninggalkan yang indah, yang jamil, yang elegan, yang cantik gitu. Ini menunjukkan betapapun yang ditinggalkan itu adalah orang-orang kafir Quraisy dengan segala perbuatan mereka yang menjijikkan, mereka menyembah berhala, mereka memakan bangkai, mereka mengundi nasib dengan anak panah, mereka melakukan berbagai macam kekejian, tetapi Rasulullah SAW masih diperintahkan untuk meninggalkan mereka itu dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan cara yang cantik, dengan cara yang elegan, yang tetap menjaga kemuliaannya, yang tetap menjaga keindahan perilakunya, ya, tetap menjaga keindahan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menyisipkan huruf alif, hajara yuhajiru hijratan, maka maknanya menjadi ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Jadi bukan sekedar meninggalkan, menjauhi. Dengan menambahkan huruf alif, maka menjadi kata hajara yuhajiru hijratan. Maknanya selain ada yang ditinggalkan, ada yang dijauhi, ada yang dihindari, tetapi ada yang dituju. Dengan maksud tertentu kita meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain. Hajara yuhajiru hijratan, maknanya meninggalkan sesuatu yang lebih rendah nilainya menuju kepada sesuatu yang lebih tinggi nilainya untuk meraih kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
dalam makna syar'inya, maka kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dia menghalangi kita dari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang kita maknai adalah bagaimana kemudian di dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita satu contoh bahwa ketika kemudian masyarakat muslimin yang sedang tumbuh di Mekah mengalami berbagai macam penyiksaan, intimidasi, mengalami berbagai macam keadaan yang intimidatif, ya, ada yang disiksa seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, ya, bagaimana beliau ditarik dari dalam kota sampai terparut-parut punggungnya oleh pasir, kerikil dan bebatuan, ditelentangkan di atas pasir membara di bawah terik matahari yang sangat menyengat, lalu ditindihkan batu yang sangat besar ke dada dan perutnya sampai beliau radhiyallahu anhu sangat kesakitan. Belum lagi kemudian dicambuki oleh majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf, sampai kemudian beliau bertahan teguh istiqomah dengan hanya mengucapkan ahad, 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 atau mempersaksikan keesaan Allah. Dalam buku beliau Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban menyebutkan pada waktu itu Sayyidina Bilal sangat ingin untuk membaca suratul Ikhlas, akan tetapi beliau belum menghafalnya, sehingga beliau mengucapkan kata ahad, ahad sebagai syiar untuk mempertahankan keimanannya. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in, seperti sahabat Ibnul Arad yang oleh Abu Jahal diperintahkan untuk dipanggang seperti kambing guling di atas perapian besi tempat dia biasa melelehkan besi untuk dikerjakan, karena dia adalah seorang pandai besi. Kemudian diceritakan oleh Khabbab, tidaklah api itu padam melainkan karena punggungku melepuh terkena panas, kemudian lepuhan itu pun pecah dan meneteskan cairan tubuhku untuk memadamkan apinya. Demikian pula yang dialami keluarga Yasir dengan istrinya Sumayyah, menjadi syahidah pertama dalam Islam, dibunuh oleh Abu Jahal dengan ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha, yang kemudian juga diikuti dengan terbunuhnya Yasir di atas tiang kayu penyaliban yang kemudian dipakai untuk menyiksanya, dan Ammar putranya yang kemudian sampai terpaksa harus mengatakan kalimat kekufuran karena beratnya siksaan yang harus beliau tanggung pada saat itu. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, maka keadaan yang demikian membuat kaum muslimin tidak bisa menegakkan syiarnya, tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya dengan baik, tidak bisa untuk kemudian melakukan ibadah dengan tenang dan bebas, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan hijrah. Di antara hijrah yang dilaksanakan adalah hijrah negeri Habasyah. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, hunaka malikun la yudlamu ahadun indah. Di sana di negeri Habasyah terdapat seorang raja yang tidak akan dizalimi siapapun yang ada di sisinya. Jadi Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabat sebagiannya untuk pergi ke negeri Habasyah, dan betul di sana ada seorang raja namanya Najasyi As-Samah yang sangat adil dan sangat bijaksana dan senantiasa menjaga melindungi orang-orang yang mencari perlindungan kepada beliau. Ketika Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah melakukan upaya diplomasi untuk membawa kaum muslimin kembali ke Makkah Al-Mukarramah, ya, pada saat itu dengan bujukan-bujukan dan hadiah-hadiah kepada Raja Najasyi, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Mekah yang kerabat-kerabat mereka lebih mengetahui tentang urusan mereka, sebaiknya mereka dipulangkan, dideportasi, ya, dari negeri Habasyah.
Maka kemudian Raja Najasyi As-Samah mengatakan, tidak akan mungkin aku memutuskan sesuatu sebelum mendengar dari kedua belah pihak. Maka beliau pun memanggil kaum muslimin yang kemudian menyampaikan aspirasinya diwakili oleh Sayyiduna Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan keadilannya maka aspirasi kaum muslimin ini diterima bahwa mereka melindungkan diri dari penganiayaan, kezaliman, dari penyiksaan yang mereka kaum muslimin alami di Makkah karena agamanya. Maka Raja Najasyi pun melindunginya, dan bahkan nantinya Raja Najasyi pun masuk Islam dan menikahkan Nabi SAW dengan Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan yang juga sedang menjadi muhajirah di Habasyah. Hijrah ke Habasyah menjadi pengalaman kaum muslimin bagaimana mereka menyelamatkan agamanya dari berbagai penganiayaan dan kejahatan, dan kemudian ini akan menjadi dasar bagi peristiwa hijrah berikutnya yang perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimutlakkan. Perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala menyeluruhkan kepada kaum muslimin semuanya yang berada di Makkah. Hijrah yang berikutnya adalah menuju ke Yathrib sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada tahun ke-11 dan ke-12 Bi'tsah bertemu dengan orang-orang dari Yathrib, orang-orang dari suku Aus dan Khazraj ketika mereka berhaji, dan mereka melakukan baiat kepada Nabi, janji setia kepada Nabi di Bukit Aqabah, yang di sana kemudian mereka berjanji untuk melindungi, menjaga dan membela Nabi SAW seperti mereka melindungi, menjaga dan membela diri mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka dan keluarga mereka sendiri. Sehingga pada saat itu di tahun ke-13 Bi'tsah, 13 kenabian, dirasa Madinah atau Yathrib sudah siap untuk menerima kedatangan saudara-saudara mereka muhajirin untuk bertempat tinggal di kota Yathrib atau nanti disebut sebagai Madinatul Munawwarah tersebut. Maka Nabi SAW mulai memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Yathrib, untuk berangkat ke Madinatul Hijrah, ke kota hijrah, yaitu kota Yathrib atau kota Madinah ini, dengan mereka membawa sebagian keluarganya, dan dengan tentu perjalanan yang sangat sulit dan berat sepanjang kira-kira 450 km ke arah utara. Sementara Nabi SAW masih menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat berhijrah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau dalam hijrah, itu setiap hari merencanakan dan menyiapkan perbekalan untuk hijrah. Beliau menyiapkan untanya, kendaraannya, beliau menyiapkan perbekalannya, beliau menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan, bahkan beliau menyiapkan rute yang akan ditempuh, beliau menyiapkan logistiknya, beliau menyiapkan putri-putrinya dan putra-putranya untuk juga menjadi penolong, pendukung di dalam rencana besar tersebut, gitu ya. Bahkan juga tukang gembalanya Abdullah bin Uraiqid ini juga dilibatkan di dalam rencana ini. Setiap hari Abu Bakar harus mengganti perbekalan yang telah disiapkan karena belum ada perintah untuk berangkat. Sampai pada suatu malam ternyata orang-orang Quraisy melakukan satu makar jahat di dalam permusyawaratan mereka. Di situ mereka membahas keadaan kaum muslimin yang sudah semakin banyak menuju ke Yathrib, sementara Rasulullah SAW masih seperti seorang pemimpin yang begitu gagah berani berada di Makkah tanpa takut apapun jua. Maka mereka bersiap-siap untuk melakukan tindakan keras kepada Rasulullah. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita buang saja Muhammad ini ke tengah padang pasir, biarkan dia binasa. Maka ada orang yang tampil di situ sebagai seorang Syekh min Najd, seorang yang tua dan bijaksana dari negeri Najd, padahal dia adalah syaitan yang mewujud dalam bentuk syekh dari Najd tersebut. Dia mengatakan, bukankah kalian mengetahui kalau Muhammad adalah seorang yang pandai berbicara dan manis kata-katanya?
Kalau kalian hanya membuangnya, niscaya dia ketemu dengan kafilah-kafilah perjalanan atau kafilah dagang, lalu dia berhasil untuk mempengaruhi mereka, lalu mereka akan membangun kekuatan untuk menyerang kalian di sini. Kemudian ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita bunuh saja, selesai urusan. Kita tidak lagi peduli, pokoknya yang penting masalah ini selesai, misalnya dengan cara Muhammad SAW ini kita bunuh. Maka Syekh Min Najd ini kemudian berkata, kalian akan menghadapi, kalau membunuhnya dengan serampangan, akan menghadapi pembalasan yang sangat keras dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan itu akan menjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Karena Bani Hashim dan Bani Muthalib, sukunya Nabi SAW, dikenal sebagai orang-orang yang sangat perwira di medan perang, gagah berani di medan laga. Maka kalau sampai Muhammad SAW dibunuh, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib pasti akan menyatakan perang dan menuntut balas. Maka kemudian tampillah orang yang paling celaka di antara orang celaka, orang yang paling keji di antara yang paling keji, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dia punya gagasan. Dia mengatakan, mari kita ambil dari masing-masing kabilah, dari masing-masing suku di kota Mekkah maupun sekitar kota Mekkah. Semuanya harus mengirimkan seorang pemudanya yang paling kuat. Pemuda yang paling kuat dari setiap suku ini akan kita berikan pedang yang paling tajam. Dengan pedang yang paling tajam itu, pemuda yang paling kuat dari setiap suku ini malam ini juga harus mengepung rumah Muhammad dan kemudian membunuhnya tepat ketika Muhammad keluar untuk sholat fajar. Kalau kalian membunuhnya dengan cara demikian, yakni setiap suku terlibat, semua suku punya saham, semua suku bergabung, sehingga kemudian pihak yang membunuh Muhammad akan banyak sekali, maka niscaya Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak akan sanggup untuk menuntut balas kepada semuanya. Mereka, Bani Hashim dan Bani Muthalib, akan berhadapan dengan seluruh kabilah di kota Makkah kalau berani melakukan balas dendam. Maka mereka, Bani Hashim dan Bani Muthalib, nanti akan kita paksa untuk menerima diat, menerima harta sebagai tebusan nyawa Muhammad. Ini akan menyelesaikan urusan kita dengan lebih halus gitu ya. Jadi dengan semua kabilah, semua suku terlibat membunuh Rasulullah SAW, ini akan mengakibatkan Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak bisa menuntut balas karena terlalu banyak musuh yang harus dihadapi. Dengan begitu mereka meniatkan untuk kemudian memaksa Bani Hashim dan Bani Muthalib menerima ganti rugi nyawa berupa sejumlah harta. Usul ini diterima dengan aklamasi dan Syekh Min Najd mengatakan inilah usul yang paling baik. Maka mereka beramai-ramai kemudian mengepung kediaman Nabi SAW pada malam itu dengan diam-diam dan berencana untuk membunuh Rasulullah tepat ketika beliau keluar untuk melaksanakan sholat fajar keesokan paginya. Di malam itulah Nabi SAW mendapatkan perintah Allah untuk berangkat berhijrah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berada di pembaringan beliau, berselimut dengan selimut beliau. Pada saat itu usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru 21 tahun, masih seorang yang sangat muda belia, tapi mendapatkan tugas yang demikian berat. Kita bisa bayangkan kalau diberi tugas untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW pada malam tersebut, di mana Rasulullah SAW akan dibunuh, maka kemudian ya kesimpulannya sebenarnya diminta untuk menggantikan beliau tidur di tempat di mana beliau SAW akan diserang dan dibunuh. Tetapi Sayyidina Ali dengan keimanan yang luar biasa, dengan siqah ya, rasa percaya kepada Allah dan Rasulnya SAW, mentaati perintah tersebut dan beliau tidur di tempat tidur Nabi SAW. Sementara Nabi SAW keluar menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau keluar, beliau dapati ternyata orang-orang yang mengepung rumah beliau semuanya tertidur, semuanya pulas. Maka Nabi mengambil pasir dan menaburkannya ke wajah-wajah mereka dengan berkata, bi'sal wujuh, wajah-wajah yang buruk. Nabi SAW kemudian membaca ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka kami jadikan di hadapan mereka dinding, di belakang mereka dinding, dan kami jadikan mereka terlibat, mereka semua tidak bisa melihat.
Maka Nabi SAW kemudian bergegas menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di sana Sayyidina Abu Bakar menanti dengan harap-harap cemas. Ternyata setiap malam nyaris Abu Bakar juga tidak tidur, menanti kapan perintah untuk berangkat berhijrah bersama Rasulullah SAW. Segera mereka menaiki unta untuk menuju ke arah yang unik, bukan ke arah utara. Sebenarnya kalau mau ke Madinah dari kota Makkah arahnya adalah ke utara. Tetapi Abu Bakar dan Nabi SAW justru menuju ke arah timur. Menuju ke arah timur ke sebuah gunung yang disebut sebagai Jabal Thur. Di atas Jabal Thur ini terdapat sebuah gua yang disebut sebagai Gharu Thur atau Gua Thur, yang disitulah Nabi SAW dan Abu Bakar menuju. Jadi beliau bersama Abu Bakar naik ke arah Jabal Thur. Ya, kalau kita sudah pernah haji atau umrah, pasti pernah berziarah ke Jabal Thur, kita bisa melihat guanya tinggi sekali dan untuk mencapai tempat tersebut ini perlu perjalanan dengan jalan kaki yang tidak mudah. Ya, kita bisa bayangkan pada malam itu semua menjalankan tugasnya, ya. Abdurrahman bin Abu Bakar ya menyiapkan unta-untanya dan menggembalakan unta untuk diperas susunya untuk minum beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sementara Abdullah bin Uraikid bertugas untuk menggembalakan kambing-kambing untuk apa? Menghapus jejak unta Rasulullah dan Abu Bakar. Jadi di belakang Rasulullah dan Abu Bakar berjalan membawa unta itu, naik unta itu, ya Abdullah bin Uraikid ini membawa kambing-kambingnya untuk digiring sesuai dengan arah dari tapak-tapak unta tersebut sehingga tapak-tapak unta ini terhapus. Ini sebuah perencanaan yang luar biasa, sebuah cara yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nanti Sayyidah Asma binti Abi Bakar kita ketahui akan bertugas setiap pagi dan petang untuk mengantarkan ransum makan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Thur. Dan Masya Allah Tabaraka Rahman, pada saat itu beliau dalam keadaan hamil. Dan ketika hamil itulah beliau membagi dua ikat pinggangnya ya, disobek, yang satu tetap dijadikan sebagai ikat pinggang, sementara yang satu digunakan untuk mengikat perbekalan itu di punggungnya untuk dibawa kepada Nabi SAW dan ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq yang ada di atas Gua Thur. Masya Allah, sebuah pengorbanan yang luar biasa, padahal beliau dalam keadaan hamil naik turun ke gunung yang sangat tinggi. Sementara ketika masuk ke dalam gua ya, Abu Bakar memeriksa sekeliling, ternyata di dalam gua tersebut terdapat lubang-lubang yang kemungkinan menjadi sarang dari binatang-binatang yang berbisa. Maka Abu Bakar berusaha untuk menutupi sarang-sarang tersebut, lubang-lubang tersebut dengan tangan dan kaki beliau radhiyallahu anhu, lalu mempersilahkan Nabi SAW untuk masuk, untuk kemudian beristirahat. Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nantinya binatang-binatang berbisa itu akan menggigit dan menyengat Abu Bakar As-Siddiq sehingga sampai Abu Bakar menahan sakit luar biasa. Lalu nanti Sayyidina Abu Bakar akan menitikkan air mata, ya, namanya orang menahan sakit luar biasa, sampai menitikkan air mata dan jatuh di pipi Nabi SAW yang sedang tidur di pangkuan beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW pun terjaga dan kemudian mengatakan, La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tepat pada saat itu ternyata memang ada orang-orang Quraisy yang mengejar Nabi SAW. Jadi rombongan dari yang mengepung rumah beliau malam itu menyebar ke segala penjuru. Mereka dijanjikan hadiah yang besar oleh Abu Jahal untuk menemukan Rasulullah hidup atau mati. Jadi mereka ada yang mengejar sampai ke Gua Thur dan mereka menaikinya sampai ke tepi atau mulut gua. Ketika itulah Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kalau orang-orang ini melihat ke arah kaki mereka, maka niscaya mereka akan menemukan kita. Maka Nabi SAW berkata dengan tersenyum kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang? Wa thalithuhumallah, yang ketiganya adalah Allah. Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiga dari mereka adalah Allah? Artinya Nabi SAW
percaya kepada perlindungan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan betul, ternyata di mulut gua itu ada laba-laba yang sedang membangun sarangnya, ada burung yang sedang mengerami telurnya, sehingga kemudian orang-orang yang mengejar itu berkesimpulan tidak mungkin ada manusia yang telah masuk ke dalam celah gua tersebut karena binatang-binatang ini tidak terusik. Tabaraka rahmanillah, perlindungan Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beberapa hari berada di Gua Thur, mengajak Abu Bakar untuk turun, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Bayangkan ya, Madinah ada di utara, tapi Rasulullah ke timur, kemudian ke selatan, ya ke arah tenggara, kemudian ke barat, berbelok ya, baru kemudian bergerak ke arah utara, menyusuri pantai sedikit di sebelah barat, kemudian melewati jalur dengan perjalanan yang bersifat zigzag. Jadi kalau ini ada jalur utama, maka Rasulullah SAW menempuh jalur menuju ke Madinah dengan zigzag, memotong-motong jalur utama ini di beberapa titik, di beberapa kesempatan. Terus berjalan ke arah utara. Dalam perjalanan itu misalnya ada kejadian mereka bertemu dengan seseorang yang sangat mengenal Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian bertanya, dari mana kalian dan siapa yang bersama engkau itu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, nahnu minal ma', kami dari air. Orang itu mengiranya maksudnya dari laut. Sedangkan Abu Bakar mengatakan nahnu minal ma', kami dari air, maksudnya adalah bahwa kita berasal dari air sperma atau air mani ayah kita yang bercampur dengan sel telur ibu kita. Ya, gitu. Nahnu minal ma', kami dari air. Kemudian yang bersama Abu Bakar menjawab, ini hadi, ini adalah penunjuk jalanku. Orang itu mengira yang dimaksud penunjuk jalan adalah guide, ya, safari guide gitu ya, penunjuk jalan biasa. Sementara yang dimaksud Abu Bakar adalah ini penunjuk jalan keselamatan dunia akhirat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berjalan mereka terus ke arah utara sampai kemudian tersusul oleh satu rombongan pengejar pencari hadiah, yang diantaranya ada di situ adalah Suraqah bin Malik, yang kemudian Suraqah bin Malik mengancam Rasulullah SAW dengan meletakkan pedangnya di leher beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak gentar sedikit pun. Suraqah berkata, siapa yang akan melindungi Muhammad? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Nah, dengan kata-kata yang sangat tegas ini, ternyata Suraqah malah justru gemetar dan pedangnya jatuh. Lalu pedang itu dipungut oleh Nabi SAW, kemudian diancamkan balik kepada Suraqah. Nah, sekarang siapa yang akan melindungimu wahai Suraqah? Maka Suraqah mengatakan tidak ada. Maka kemudian Suraqah berjanji untuk ikut melindungi Nabi SAW. Dia berbalik kembali, dan ketika ada orang hendak mengajar atau memburu ke arah di mana Nabi berjalan, dia memalingkan mereka ke arah yang lain. Dia membelokkan mereka ke arah yang lain. Demikian seterusnya sampai Nabi SAW pun sampai ke Quba, di desa di luar kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian luar biasa perjalanan hijrah itu menjadi satu bukti bagi kita betapa Rasulullah SAW sangat detail di dalam merencanakan segala sesuatu yang beliau laksanakan, termasuk perjalanan hijrah. Bagaimana kemudian perencanaannya begitu rinci, strateginya begitu brilian, ya, dengan berbagai macam backup yang begitu support gitu ya, dari yang menghapus jejak, dari yang menyediakan logistik, dari yang mengantarkan makanan gitu ya, dari yang kemudian hal-hal lain yang kemudian sangat rinci yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa meskipun kita sedang sekedar, ya, dalam tanda kutip melaksanakan perintah Allah, sekedar beramal fi sabilillah, tetapi perencanaan, tetapi pelaksanaan harus kemudian sesuai dengan anugerah Allah kepada kita, diberikan akal yang hidup, itu kita kemudian menjalankannya juga dengan cerdik, menjalankannya juga dengan cerdas, menjalankannya juga dengan berbagai fasilitas sarana prasarana yang paling optimal yang bisa mendukung keberhasilan. Ini merupakan cara berpikir seorang muslim. Dia yakin akan pertolongan Allah, tetapi dia juga mengerahkan segenap kemampuannya semaksimal mungkin untuk melaksanakan berbagai hal yang menjadi rencana-rencananya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah ini
menjadi perintah yang sangat kuat kepada kaum muslimin untuk dilaksanakan, sehingga bahkan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berhijrah pada saat itu di Makkah. Mereka lepas dari tanggungan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka bahkan kalau mati dalam keadaan terdolimi di Mekah, mereka tidak mau berhijrah lalu mati dalam keadaan terdolimi di Mekah, maka Allah bahkan mengancamkan neraka jahanam untuk mereka yang demikian itu. Nah, peristiwa hijrah ini dari Makkah ke Madinah berakhir pada tahun ke-8 Hijriyah ketika kota Makkah berhasil dibuka. Kota Makkah berhasil dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pada saat itu kota Makkah berubah menjadi Darul Islam. Ketika sebelumnya dia Darul Harb, yang suka memerangi, yang suka memusuhi, Darul Kufr yang diisi oleh orang-orang kafir yang senantiasa menyerang dan memusuhi kaum muslimin. Nah, menjadi semuanya masuk Islam, sehingga Makkah pun akhirnya menjadi negeri Islam. Sejak itu hijrah dalam makna perpindahan dari Makkah ke Madinah ini tidak lagi dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah. Tetapi makna hijrah secara ruhani, makna hijrah secara maknawi, makna hijrah secara pribadi tetap berlangsung sampai tanda besar kiamat. Ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hijrah masih tetap berlangsung sampai pintu taubat ditutup. Dan pintu taubat tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari ufuk barat menjelang hari kiamat. Jadi hijrah masih akan terus berlaku sampai pintu taubat ditutup, dan pintu taubat baru akan ditutup oleh Allah setelah matahari terbit dari ufuk barat menjelang hari kiamat. Ini ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah itu, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi wal muhajiru man hajara sayyi'at. Orang yang muslim, kata Nabi SAW, adalah orang yang sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang yang sesamanya tidak tersakiti oleh lisan dan tangan seorang muslim. Kemudian yang disebut sebagai muhajir, orang yang berhijrah, itu kata Nabi SAW adalah orang yang menjauhi keburukan-keburukan. Al-muhajiru hajarus sayyi'at. Orang yang berhijrah adalah orang yang melaksanakan proses berpindah dari keburukan-keburukan menuju kebaikan-kebaikan. Dia meninggalkan keburukan-keburukan, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, dan segala sesuatu yang menghalanginya dari keridhaan Allah, menuju kepada segala sesuatu yang membuat dia lebih mudah untuk meraih keridhaan Allah. Tentu di dalam maknanya ada juga yang memang harus meninggalkan satu lingkungan tertentu untuk menuju ke lingkungan yang lain yang lebih suportif, yang lebih bisa mendukungnya untuk berubah menjadi baik. Contohnya dalam peristiwa yang terjadi pada masa Bani Israel, ada seorang yang melakukan dosa besar, yaitu membunuh 99 nyawa. Ketika dia sudah membunuh 99 nyawa, akhirnya terbit penyesalan di hatinya. Dia menemui seorang rahib, seorang ahli ibadah. Dia tanyakan, apakah kalau aku membunuh 99 nyawa manusia, lalu aku bertobat, Tuhan masih akan menerima taubatku? Ahli ibadah ini, meskipun dia suka beribadah, tapi dia bukan orang yang berilmu. Dia bukan orang yang menguasai Alkitab. Sehingga dia yang selama ini jangankan membunuh orang, membunuh semut saja tidak tega dia ini. Maka dia ketakutan ketika melihat ada orang yang membunuh 99 nyawa, dan dia bagaimana mungkin, mengatakan bagaimana mungkin akan diampuni dosa yang membunuh 99 nyawa, padahal saya membunuh semut saja tidak tega. Maka pembunuh itu pun justru naik pitam, dia emosi, lalu dia pun mencabut pedangnya, dan jadilah si rahib ahli ibadah ini korbannya yang ke-100. Menjadi genap 100 pembunuhan yang telah dia lakukan. Dia melarikan diri lagi, ketakutan ya, atas dosanya yang terakhir, tapi lama-kelamaan dia semakin gelisah saja. Maka dia menemui seorang alim
seorang berilmu, seorang ulama yang kemudian dia tanyakan, kalau saya membunuh 100 nyawa, apakah saya masih akan diampuni Allah? Ulama itu tersenyum kemudian mengatakan, asalkan engkau berniat untuk taubat nasuha, maka ampunan Allah jauh lebih besar, lebih luas daripada semua dosa-dosamu. Ya. Maka orang itu pun kemudian menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berjanji tidak mengulangi dosa-dosanya. Kemudian orang alim ini mengarahkan, aku melihatmu sebagai orang yang sebenarnya sangat baik, tetapi barangkali kamu terpengaruh oleh lingkungan. Lagi pula lingkunganmu mengenalmu sebagai orang yang jahat. Kalaupun kamu berusaha menjadi baik, jangan-jangan orang tidak percaya bahwa kamu telah berubah jadi baik. Maka sebaiknya kamu tinggalkan negerimu, pergilah ke tempat lain, ke negeri lain yang belum mengenalmu. Di sana engkau akan bertemu dengan orang-orang yang karena belum mengenalmu, maka mereka akan berprasangka baik kepadamu, sehingga kamu bisa dengan kondusif melakukan berbagai kebaikan sebagai pertaubatanmu. Berangkatlah. Maka orang itu pun berangkat. Ketika dia berjalan, di tengah perjalanan ternyata dia dijemput maut, dia meninggal dunia sebelum sempat sampai ke tempat tujuan. Dalam hadis diceritakan malaikat adab dan malaikat rahmat pun turun, mereka berebut. Nah, ini jatah saya, kata malaikat rahmat. Dia sudah bertaubat. Kata malaikat adab, oh enggak bisa, ini jatah saya. Ini bertaubatnya belum sempurna karena dia belum sampai ke tempat hijrahnya, ke negeri tujuannya. Berdebat mereka, akhirnya mengadu kepada Allah. Maka Allah yang maha tahu justru memerintahkan mereka untuk mengukur jaraknya. Jadi dihitung jaraknya mana yang lebih dekat, ke negeri tujuan atau ke negeri asal. Ketika diukur, ternyata dia lebih dekat ke negeri tujuan meskipun hanya berjarak sejengkal. Lebih sejengkal, lebih dekat ke negeri tujuan. Maka malaikat rahmat pun menang, dia mengatakan dia lebih dekat ke negeri tujuan, maka taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam surga. Ini pada umat lalu harus diukur ya. Tapi kalau pada umatnya Nabi Muhammad SAW, siapapun keluar, man kharaja min baitihi muhajiran fayamut, orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kemudian dia didatangi kematian, summa yudrikhul maut, dalam ayat lain disebutkan kemudian dia didatangi oleh kematian, maka telah tertulis di sisi Allah dia sebagai seorang yang berhijrah sempurna, pahalanya sempurna, meskipun baru keluar dari rumahnya untuk melaksanakan hijrah untuk menjadi lebih baik tersebut. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, adik-adik sekalian, hijrah ini kemudian kalau kita mau teguhkan dalam diri kita sebagai jalan hijrahnya para pejuang, kita setidaknya harus menghayati 4 poin penting. Yang pertama, hijrah itu harus ada tadhiyah, ada pengorbanan. Karena kita berhijrah maka kita meninggalkan sesuatu. Kita mungkin berhijrah untuk menjadi lebih baik itu harus meninggalkan hal yang memberi kita kenyamanan, hal yang memberi kita kebaikan, ya, hal yang kemudian membuat kita selama ini tertopang, ya, yang kalau kita tinggalkan kita tambah susah, yang kalau kita tinggalkan kita tambah berat, gitu ya. Tetapi itulah harga dari hijrah yang harus kita ambil, yaitu bahwa ada tadhiyahnya, ada pengorbanannya. Yang namanya orang berhijrah, maka dia perlu melakukan pengorbanan. Apa yang engkau korbankan ketika hijrah? Waktumu, kesenanganmu, hobi-hobimu, teman-temanmu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, ya itu memang harus dikorbankan. Itu harus dilepas, itu harus ditinggalkan. Ini contohnya. Jadi sesuatu yang kemudian membuat kita tertahan di dalam keburukan, itu harus dilepaskan, dan itulah nilai dari pengorbanan yang kita lakukan. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan ini seorang yang pernah tinggal di negeri Romawi, maka dia digelari Ar-Rumi, si orang Romawi. Lalu dia memasuki kota Makkah, ya, sebagai seorang yang fakir, lalu memulai bisnis di kota Makkah sampai dia kaya raya. Lalu dia masuk Islam, ketika dia hendak berhijrah dia ditahan, dia dihadang oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini berkata, "Wahai Suhaib, bagaimana keadaanmu ketika kemudian datang ke kota Makkah?" Kata Suhaib, "Aku dalam keadaan miskin, fakir, tidak punya apa-apa." "Bagaimana keadaanmu sekarang?" "Oh, aku kaya, alhamdulillah, dari usahaku aku telah mendapatkan cukup banyak harta." Nah, orang-orang Makkah ini berkata,
Apakah fair? Apakah adil wahai Suhaib? Dulu Anda masuk kota Makkah tidak bawa apa-apa, tapi Anda keluar kota Makkah dengan membawa harta Anda. Suhaib langsung mengerti, dia berkata, oh jadi kalian menginginkan hartaku, hendak menguasai hartaku. Baik, silahkan ambillah hartaku semau kalian, asalkan satu syaratnya, jangan ganggu aku, jangan halangi aku untuk menyusul Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ini yang dikatakan Suhaib. Maka betul dia lepaskan semua hartanya, ditinggalkan semua hartanya, dia berangkat berhijrah ke Madinah dengan hanya pakaian yang melekat di badan, dengan hanya bekal yang seadanya sangat sedikit. Ketika sampai di Madinah, dia sudah dalam keadaan kakinya pecah-pecah sampai berjalannya sempoyongan. Dia sudah dalam keadaan bajunya kusut masai dengan wajah dan rambut yang berdebu. Maka orang-orang pun berkata mengomentari Suhaib, aflasa Suhaib, aflasa Suhaib, kasihan Suhaib, dia bangkrut, kasihan Suhaib, dia bangkrut. Tetapi Nabi SAW menyambut Suhaib bin Sinan dengan tersenyum, dan kemudian beliau memeluknya dan beliau berkata, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung karena dia telah melepaskan semua hal miliknya, hartanya, dunianya untuk meraih keridhaan Allah dan surganya. Ini pengorbanan. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, bagaimanapun sebagai seorang mukmin kita yakin meskipun kita harus berkorban di dalam jalan hijrah, pasti Allah akan mengganti untuk kita yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, dia akan menemui di jalan Allah itu, dia akan menemui di tempat tujuan hijrahnya itu anugerah Allah yang luas dan nikmat Allah, rezeki Allah yang banyak. Ini pasti akan dia temui. Ini adalah janji Allah. Siapa yang hijrah akan digantikan untuknya yang lebih baik. Jangankan hijrah dalam makna yang lebih paripurna, sekedar meninggalkan sesuatu karena Allah, itu Allah berjanji untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada suatu hari, hobi beliau ini berkuda dan memelihara kuda. Beliau di tengah kuda-kudanya ya, sangat asyik, sangat senang ya bekerja atau membersihkan kudanya, memberi makan kudanya, memberi minum kudanya. Karena kesenangan yang luar biasa, hobinya yang luar biasa ini, pada suatu sore beliau lalai tidak melaksanakan sholat asar. Beliau lalai tidak melaksanakan ibadah sore, sehingga kemudian dia sangat menyesal kepada Allah. Lalu dia bersumpah, bernadar, dan dia laksanakan. Dia menyembelih semua kudanya tersebut sebagai korban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai satu penyesalan kepada Allah karena telah melalaikannya dari salat asar. Apa yang terjadi rekan-rekan yang disayang Allah? Karena Nabi Sulaiman meninggalkan kuda-kudanya karena Allah, Allah mengganti untuknya kendaraan yang lebih baik. Kendaraan itu adalah angin yang bisa bertiup kemanapun beliau perintahkan, yang sangat mudah dan sangat murah, tidak usah memberi makan, tidak usah memberi minum, tidak usah merawat, tidak usah memandikan dan lain sebagainya. Masya Allah. Demikian pula ada kisah di kalangan Bani Israel, bagaimana seorang yang pada hari itu didera kemiskinan dan kelaparan yang luar biasa. Pada suatu malam dia keluar dari rumahnya dan akhirnya dia terpikir untuk mencuri karena sudah tidak kuat untuk menahan kelaparan dan kemiskinannya. Dia memasuki sebuah rumah yang jendelanya terbuka. Di situ terdapat sebuah ya kalau kita mungkin lemari atau kotak-kotak yang berisi simpanan harta yang sangat banyak. Ternyata pemilik rumah itu juga sedang ada di situ dan sedang terbaring tidur, berupa seorang wanita yang sangat cantik jelita, sehingga laki-laki ini juga tertarik dan bahkan bermaksud tidak senonoh kepada wanita tersebut. Dia sudah mendekat ke arah wanita itu, sudah berniat mencuri dan sudah berniat untuk melakukan perbuatan tidak senonoh kepada wanita tersebut, tapi tiba-tiba dia teringat kepada Allah. Dia ingat kepada Allah, maka dia ketakutan sendiri. Ya Allah, apa yang saya lakukan? Saya di rumah orang. Saya kok niat jelek mau mencuri, saya kok niat jelek mau berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya kemudian dia keluar dari rumah itu dengan perut lapar dan kembali ke rumahnya, lalu minum air banyak-banyak untuk mengisi perutnya, lalu dia pun tertidur. Pada keesokan paginya ternyata dia didatangi oleh sepupunya atau kerabatnya. Sepupunya ini mengabarkan, aku ini mendapat tugas dari seorang kawanku ini seorang janda
salihah, cantik jelita, yang kemudian dia memiliki harta yang sangat banyak peninggalan suaminya. Dia tidak ingin harta ini sia-sia, sehingga dia sangat ingin mentasarrufkan harta ini dibelanjakan untuk kebaikan di jalan Allah. Tapi dia ingin didampingi oleh seorang suami yang saleh. Begitu mengurus hal ini, aku teringat kepadamu. Kamu seorang lelaki yang saleh, maka insya Allah kamu cocok untuk jadi suaminya. Maka kemudian mereka dinikahkan. Begitu menikah, laki-laki ini pun memasuki rumahnya, dan istrinya menyediakan makanan untuk sang suami. Ketika hendak memakan makanan itu, dia pun menangis terseduh-seduh. Istrinya bertanya, "Abang kenapa? Kok malah menangis?" gitu ya. Si laki-laki ini berkata, "Aku pernah ke sini." "Kapan?" "Tadi malam." "Loh, ngapain tadi malam ke sini?" "Aku dalam keadaan kepepet, ya, miskin dan kelaparan, maka aku ingin mencuri. Begitu sampai di dalam, aku melihat kamu dan aku juga ingin berbuat yang tidak senonoh kepadamu," gitu ya. "Tetapi tiba-tiba aku ingat Allah, maka aku tidak jadi mencuri, aku tidak jadi berbuat yang tidak senonoh kepadamu. Aku langsung pulang dan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Lah kok aku sekarang di sini lagi?" Nah, istrinya kemudian tersenyum dan berkata, "Masya Allah, Allah telah menggantikan untukmu yang haram dengan yang halal." Jadi kalau semalam nyuri, paling nyuri itu dapat berapa? Dapat sedikit ya. Nggak bisa semuanya dibawa kan. Sekarang semua harta itu dikuasai oleh dia. Dan tadi malam kalau dia kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh, ya paling dia kemudian mendapatkan kenikmatan saat, tetapi kemudian akan menjadi dosa yang panjang. Sementara sekarang dia mendapatkan seorang istri yang salihah, istri yang halal, istri yang berkah bagi dia. Jadi yakinlah, meskipun ada tadhiyah, ada pengorbanan, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada yang kita tinggalkan. Yang kedua, seorang yang berhijrah, hijrah, jalan hijrahnya para pejuang itu adalah dia senantiasa tawakal kepada Allah. Kalau dia berhijrah betul-betul karena Allah, maka dia juga bersandar mengandalkan hanya Allah. Tidak bersandar kepada jabatan, tidak bersandar kepada pangkat, tidak bersandar kepada kekayaan, tidak bersandar pada harta, tidak bersandar kepada makhluk. Dia bersandarnya kepada Allah. Begitu hijrah, dia mengalami kesulitan-kesulitan, dia bersandarnya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Seperti Abdurrahman bin Auf ketika tiba di Madinah dalam berhijrah, dia di Mekah anak orang kaya raya, di Madinah maka Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan seorang Ansar yang juga kaya, namanya Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Nah, Sa'ad bin Rabi ini saking semangatnya, karena bahagianya karena mendapat seorang saudara muhajirin, dia ingin membagi dua segala miliknya. Dia mengatakan, "Aku punya 2 petak kebun yang luas, yang kurma-kurmanya siap panen, maka ambillah yang kau suka, jadikanlah sebagai mata pencaharianmu. Yang kedua, aku memiliki 2 buah rumah. Rumahku dua-duanya luas dan nyaman, silahkan pilih yang kamu mau, akan aku berikan kepadamu. Dan kalau kamu mau menikah sekarang, sulit, karena wanita Ansar itu biasanya maharnya mahal dan syarat pernikahannya rumit. Maka lebih baik ini istriku 2, semuanya masih muda dan cantik, silahkan kamu pilih mana yang kamu suka, akan aku ceraikan, akan aku nikahkan nanti dengan dirimu." Ini saking semangatnya ya, ingin semuanya dibagi 2. Tetapi lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf menjaga kehormatannya. Dia tidak mengandalkan makhluk, dia tidak suka merepoti makhluk, dia tidak suka menerima pemberian makhluk. Dia berkata, "Tidak, wahai saudaraku, tunjukkan saja kepadaku jalan menuju ke pasar." Maka kemudian betul ditunjukkan jalan ke pasar, sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf pun berniaga, berdagang, dan pada 1 bulan lebih setelah itu dia telah menghadap Rasulullah SAW, menyatakan bahwa dia akan menikah dengan seorang wanita Ansar, dan kemudian kekayaannya bertumbuh berlipat-lipat menjadi orang terkaya di kalangan muhajirin maupun Ansar. Kalau infak di hadapan Rasulullah, dia menyerahkan 1 kantong isinya 40.000 dinar. Dia menyerahkan berbagai hal untuk keperluan fisabilillah, bahkan 1000 ekor untanya beserta seluruh muatannya pernah langsung dihibahkan kepada seluruh penduduk Madinah dan lain sebagainya. Itulah Abdurrahman bin Auf yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa Abdurrahman bin Auf tidak mau menerima fasilitas dari temannya? Tentu kadang-kadang kita memandang sesuatu sebagai fasilitas, tapi bagi orang-orang yang bermental juara, hal itu justru dianggap sebagai belenggu. Hal itu juga justru dianggap sebagai penghalang. Seakan-akan kalau ada
istri, ada rumah, ada kebun yang dia miliki, justru akan membuatnya untuk tidak bekerja keras, akan menghalanginya dari mengoptimalkan potensi dirinya. Nah, sama kalau kita sedang ikut lomba lari ya, ada lomba lari tingkat desa, ada lomba lari PON atau Pekan Olahraga Nasional, ada lomba lari di Olimpiade. Kalau kita sama-sama diberi kesempatan untuk ikut lari ya, untuk ikut lari di antara ketiga lomba tersebut, ya paling kita akan berusaha lari secepat-cepatnya di yang prestisnya paling tinggi dan hadiahnya paling besar, yaitu di Olimpiade. Tetapi kita akan lebih lagi mengoptimalkan kemampuan lari kita kalau urusannya hidup dan mati. Misalnya kalau kita dikejar anjing galak, dikejar anjing galak itu kemudian kita akan bisa berlari lebih dari lari yang bagaimanapun. Bisa meloncati pagar yang kita kalau di kesempatan biasa tidak akan bisa meloncatinya. Bisa melewati sungai, selokan yang kalau kita di hari biasa tidak akan mampu untuk melewatinya misalnya gitu ya, karena luar biasanya dorongan untuk kita bertaruh nyawa gitu ya, melakukannya dengan sepenuh hati. Ini perjuangan tawakal ya, bersandarnya kepada Allah. Jalan hijrah para pejuang yang ketiga adalah at-ta'allum atau senantiasa belajar. Tidak boleh berhenti belajar, tetapi terus belajar, merasa terus bodoh, merasa ingin menambah ilmu, menambah wawasan, ya, menambah pengetahuan yang luas. Ya. Istilahnya Pak Bob Sadino, stay hungry, stay foolish. Ya, tetaplah untuk senantiasa merasa lapar, pengen lebih, pengen bekerja terus, gitu ya. Dan stay foolish, tetaplah untuk merasa bodoh, ingin terus belajar. Jadi terus dia berkarya terus, dia belajar terus, dia menambah ilmu pengetahuan tanpa henti. Jangan menjadi sombong karena merasa sudah cukup ilmu. Tidak, tetapi dia terus belajar. Sayyidina Umar bin Khattab ketika hijrah dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Maka mereka saling membantu dalam belajar. Kata Sayyidina Umar, kalau kamu bekerja, aku yang akan belajar di depan Rasulullah, aku akan catat, nanti aku pinjamkan catatanku kepadamu. Sebaliknya kalau aku sedang bekerja, tolong kamu yang hadir ke majelis Rasulullah, kamu tulis pelajaran-pelajarannya, nanti aku pinjam catatanmu. Masya Allah ya, ini semangat belajar yang luar biasa. Yang keempat adalah yang disebut sebagai at-tawadhu, jalan hijrahnya para pejuang itu untuk tetap rendah hati, untuk tetap tidak meremehkan orang lain. Mentang-mentang sudah hijrah, jangan memandang rendah kepada yang belum hijrah. Mentang-mentang sudah hijrah, jangan kemudian kita menganggap yang belum hijrah itu sebagai lebih hina daripada kita. Kalau tanpa hidayah Allah, kita pasti lebih parah daripada mereka. Kalau tanpa hidayah Allah, jangan-jangan kita lebih mengerikan daripada mereka. Maka terus mensyukuri nikmat Allah dan jangan pernah meremehkan orang lain. Boleh jadi kalau Allah memberikan mereka hidayah, maka mereka bisa menjadi lebih baik daripada kita. Itu terus harus kita pupuk, terus harus kita tanamkan, apalagi jangan kemudian kita merasa lebih dibandingkan kemudian orang-orang yang sudah menjalani istiqomah berbagai amal soleh, meskipun tampaknya sederhana, tapi mereka sudah terbukti istiqomah. Mereka terbukti untuk bisa menjadi orang-orang yang teguh di dalam berislam, sementara kita sedang bersemangat-semangatnya, yang kadang semangat itu pasti ada masa-masa di mana naik turun, masa-masa di mana menguat dan melemah. Nah, jadi kita tetap harus kemudian tawadhu, rendah hati kepada sesama di dalam jalan hijrah para pejuang ini. Jadi yang pertama, senantiasa berani untuk tadhiyah. Jalan hijrah para pejuang itu berani berkorban. Yang kedua, berani bersandar hanya kepada Allah. Yang ketiga, berani terus belajar. Yang keempat, berani untuk senantiasa rendah hati kepada sesama, tidak meremehkan dan tidak menganggap kecil kepada sesama. Nah, inilah rekan-rekan yang disayang Allah, hijrah kita semuanya menuju kepada keridhaan Allah, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebaik-baik hijrah itu bukan membandingkan diri dengan orang lain ya, tapi membandingkan diri dengan diri sendiri. Ya, kita akan kelelahan, kita akan capek, dan kita akan susah kalau kita berusaha menjadi lebih baik daripada orang lain. Yang lebih tepat adalah mari kita berjuang menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Hari ini harus lebih baik daripada diri kita kemarin, besok harus lebih baik daripada diri kita hari ini.
Itulah hijrah sejati kita, meninggalkan keburukan menuju kebaikan, dengan mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita istiqomah di jalannya. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.